Hai Tribuners Medan, nah kembali lagi nih bersama saya Rido di Tribun Medan Tips and Trick kali ini. Nah, saya untuk episode kali ini akan memberikan kalian tips kalau misalnya kalian ingin membeli handphone bekas. Apa-apa aja itu yang harus kita periksa dan harus kita cek terlebih dahulu untuk membeli handphone bekas. Yang pertama ini, saya kasih tahu. Perhatikan kondisi fisik handphone tersebut. Jadi pastinya kita tidak mau membeli nih handphone yang kondisi fisiknya udah mulai retak, mulai sompel-sompel pinggirannya, atau layarnya udah pecah-pecah, kan kita nggak mau nih, kan itu kan bisa merugikan kita sendiri. Jadi kita harus mengecek kondisi fisiknya itu sendiri sebelum kita membelinya, karena kondisi fisik itu yang terlihat dari mata kan. Jadi kita harus ya telitilah untuk mengecek sebelum membelinya, terutama fisiknya. Kedua, kita harus mengecek harga. Kenapa kita harus mengecek harga? Biar supaya kita tidak mengalami kerugian di saat kita membelinya. Gimana cek harganya sebelum kita membeli? Contoh, kita mau membeli handphone merek A contohnya. Kita harus mengecek harga pasaran handphone tersebut, kan banyak nih dari e-commerce yang ada atau marketplace yang ada. Kita kan bisa mengecek tuh harga-harga handphone yang ingin kita beli, handphone second khususnya. Jadi agar kita tidak mengalami kerugian, karena bisa menjadi ibaratnya contoh gini, handphone baru harganya 5 juta, handphone saat itu baru dijual dengan harga 4 juta tapi udah pemakaian 2 tahun, kan nggak masuk akal kan? Kenapa masih mahal gitu dengan pemakaian yang baru 2 tahun, yang sudah 2 tahun. Jadi kita harus mengecek harga bekasnya di pasaran berapa, harga pasarannya. Jadi itu dia tips yang kedua. Nah, untuk yang tips ketiga, kita harus mengecek perlengkapan pendukung handphone tersebut. Apa itu perlengkapan pendukung? Headset, charger, kotak, itu udah harus wajib tuh. Buku garansi, kalau misalnya masih ada garansinya. Jadi kita harus mengecek perlengkapan pendukung, biar supaya kita kalau misalnya mau menjual lagi, itu tidak repot untuk mencari kelengkapan tersebut. Dan jangan lupa juga, kelengkapan pendukung tersebut harus kita cek ulang. Contohnya, chargingnya atau casnya masih bagus atau masih ori. Kalau misalnya ada headsetnya juga kita cek. Buku garansinya kita cek sampai kapan masa berlakunya. Jadi itu harus kita cek, teman-teman. Nah, untuk yang keempat, saya bakal ngasih tips. Salah satunya, IMEI-nya harus kita cocokin. Kenapa IMEI-nya harus kita cocokin? Bisa jadi ada kasus handphone dijual, ada kotaknya, ada handphonenya. IMEI itu biasanya terletak di belakang kotak handphonenya. Itu ada tertera nomor IMEI-nya. Nah, bagaimana kita mencocokin dengan handphonenya? Bisa kita cek dengan ketik di handphonenya bintang pagar 06 pagar. Nanti bakal muncul di handphonenya, di layar handphone kalian yang ingin kalian beli itu kode IMEI-nya. Nah, itu bisa kalian cocokin tuh di kode nomor IMEI yang ada di balik kotak handphone tersebut. Kalau misalnya tidak cocok, kalian harus mempertanyakan asal muasal handphone tersebut kepada si penjualnya, dan harus berhati-hatilah kalau misalnya IMEI itu tidak cocok. Kalau misalnya kalian beli, ya kalian yang rugi sendiri gitu kan. Untuk kalian bisa jualnya lagi, kalian mengalami kerugian. Nah, untuk yang terakhir, itu kita harus mengecek kinerja ponsel yang akan kalian beli. Bagaimana caranya? Contoh, yang pertama, yang paling penting nih, harus mengecek kinerja kamera. Karena kamera kan juga kita butuh untuk mendokumentasikan momen-momen yang ingin kita dokumentasiin. Kamera, video, itu harus kita cek gimana kejernihan gambarnya, gimana pembacaan memorinya dalam segi perekaman videonya, itu harus kita cek. Yang kedua, dari segi multitasking. Multitasking contohnya kita ingin membeli handphone merek A, kita harus buka aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan seterusnya. Itu ada nggak istilah teknisnya itu nge-lag? Kalau misalnya ada nge-lag atau agak lambat, itu kalian wajib waspada untuk membeli handphone tersebut. Jadi kalian harus teliti juga. Nah, yang terakhir, itu kalian harus ngecek speaker, kegunaan speaker itu bagus apa enggak. Habis itu ada layar LCD-nya kayak ada goresan atau istilahnya dead pixel, itu ada atau tidak. Karena kalau misalnya dari speaker tidak berfungsi, itu kan sangat sulit untuk kita menggunakannya di kemudian hari. Habis itu kayak layar contohnya, ada dead pixel atau istilahnya kayak mana ya? Ada titik kecil di dalam layar LCD itu, kita kan harus hati-hati juga. Karena itu kalau biaya reparasinya lumayan mahal lah. Kalau untuk reparasi di layar handphone, apalagi LCD handphone sekarang itu lumayan mahal.
Apalagi dengan tipe apa ya yang paling mahal itu OLED. Itu mahal tuh, teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga. Oke, itu dia 5 tips kalian kalau misalnya untuk membeli handphone bekas atau ingin membeli handphone bekas. Jadi kalian kudu wajib lakukan hal-hal yang saya bilang tadi. Oke, kalau misalnya kalian suka tips and trick yang lainnya tentang teknologi, kesehatan, atau yang lainnya, silakan follow akun-akun sosial media Tribun Medan. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. YouTube kita ada Tribun Medan TV namanya. Dan jangan lupa main-main di sosmed kita di tribunmedan.com. Kita bakalan ngasih terus informasi-informasi yang bermanfaat kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, kita akan berjumpa lagi di episode Tribun Medan Tips and Trick yang selanjutnya. Bye-bye.